Batu kecil yang bikin sejarah gelisah. Bayangkan kalau seluruh sejarah peradaban manusia bisa goyah. Bukan karena perang besar, bukan karena kerajaan runtuh, tapi karena satu batu kecil yang selama ini nyaris tak dibicarakan. Batu ini ada di Gunung Padang. Tidak mencolok, tidak viral. Bahkan bentuknya, kalau dilihat sekilas, seperti batu alam biasa. Tapi justru disitulah masalahnya. Kalau batu ini memang biasa, kenapa ia diteliti diam-diam? Kalau ia tidak penting, kenapa namanya terus muncul di balik laporan teknis, bukan di depan publik? Dan pertanyaan paling mengganggu, bagaimana kalau benda kecil ini tidak cocok dengan cerita sejarah yang kita pelajari selama ini? Tenang, sebelum kamu bilang, teori lagi. Kita balik dulu ke jelajah waktu. Jelajah waktu bukan mesin waktu. Kita tidak lompat ke masa lalu. Kita hanya mengajak ingatan, data dan logika berjalan pelan ke belakang, membuka ulang hal-hal yang mungkin terlalu cepat kita tutup. Dan di perjalanan kali ini, kita tidak langsung bicara bangunan besar, tidak bicara piramida, tidak bicara klaim paling tua sedunia. Kita mulai dari satu batu. Batu ini sering disebut batu Dorpal. Namanya jarang muncul di judul besar, jarang jadi bahan debat publik. Padahal batu ini beberapa kali muncul dalam pembahasan internal penelitian Gunung Padang. Yang menarik, batu Dorpal tidak berbentuk kotak, tidak bersudut tegas. Ia cenderung bulat kelonjong, permukaannya relatif halus, nyaris seperti batu alam biasa yang bisa kamu temui di sungai atau lereng gunung. Dan justru karena itulah batu ini mengganggu. Dalam arkeologi, artefak biasanya mencolok. Ada pahatan, ada sudut, ada pola. Batu Dorpal tidak memberi semua itu di permukaan. Pertanyaannya kemudian bukan, ini buatan manusia atau bukan? Melainkan, kenapa batu seperti ini ada di konteks yang tidak biasa? Batu Dorpal ditemukan bukan di permukaan bebas, melainkan di konteks lapisan tertentu, di area yang oleh sebagian peneliti dianggap berkaitan dengan struktur lebih tua di Gunung Padang. Sebagian pihak menduga batu ini hanya fenomena geologi alami. Sebagian lain bertanya, bagaimana kalau batu ini dipindahkan, disusun, atau dimanfaatkan, bukan sebagai monumen, tapi sebagai bagian dari sistem yang belum kita pahami? Paman tidak minta kamu percaya. Paman juga tidak minta kamu membela siapapun. Yang Paman minta cuman satu. Jangan meremehkan hal kecil hanya karena ia tidak terlihat megah. Karena sejarah sering berubah. Bukan oleh bangunan besar, melainkan oleh detail yang lama kita anggap sepele. Dan batu Dorpal adalah salah satu detail itu. Di bagian berikutnya, kita akan bicara kenapa batu kecil seperti ini justru lebih sensitif daripada bangunan besar, dan mengapa sebagian peneliti lebih memilih diam saat nama batu ini muncul. Kenapa batu kecil ini lebih sensitif dari piramida? Kalau kita bicara bangunan besar, orang sudah siap debat. Piramida, candi, punden berundak semua, punya panggungnya sendiri. Tapi, batu kecil seperti batu Dorpal justru lebih sensitif. Kenapa? Karena ia tidak bisa langsung diklaim apa-apa. Di dunia arkeologi, benda besar itu berisik. Ia mudah dilihat, mudah difoto, mudah diperdebatkan. Sebaliknya, benda kecil yang berada di posisi yang tidak wajar justru bikin suasana sunyi. Batu Dorpal tidak berdiri sendiri. Ia berada di lingkungan struktur, di kawasan yang lapisannya tidak sekadar tanah alam biasa. Dan disinilah masalahnya dimulai. Dalam penelitian arkeologi dan geologi, konteks jauh lebih penting daripada bentuk. Satu batu bulat di sungai itu wajar. Satu batu bulat di tengah teras megalitik di lapisan yang diduga sudah mengalami modifikasi manusia. Itu cerita lain. Sebagian peneliti bertanya pelan-pelan, apakah batu ini terbawa alami atau diletakkan atau dipertahankan posisinya oleh manusia purba? Tidak ada yang berani langsung menjawab. Karena kalau jawabannya salah, konsekuensinya bukan sekadar revisi artikel, tapi revisi cara kita membaca Gunung Padang. Disinilah perbedaan besar antara klaim dan sains. Klaim suka jawaban cepat. Sains justru curiga pada jawaban yang terlalu cepat. Batu Dorpal menjadi sensitif karena ia berada di wilayah abu-abu. Tidak cukup jelas untuk disebut artefak,
tapi juga tidak sepenuhnya aman disebut batu alam biasa. Dan Paman mau jujur ke kamu, benda seperti ini sering bikin peneliti memilih satu hal, diam. Bukan karena takut, tapi karena data seperti ini butuh waktu, butuh pengujian berulang, dan butuh keberanian akademik. Masalahnya, publik jarang sabar. Netizen maunya ini buatan manusia atau bukan. Sekarang juga, padahal dalam sejarah ilmu pengetahuan, banyak perubahan besar justru dimulai dari benda kecil yang lama dianggap sepele, dan batu Dorpal pelan-pelan mulai masuk ke kategori itu. Di bagian berikutnya, kita akan bahas apa saja kemungkinan ilmiah tentang fungsi atau makna batu seperti ini, tanpa lompat ke kesimpulan, tapi juga tanpa pura-pura buta. Kalau bukan hiasan, batu ini dipakai untuk apa? Sampai titik ini, kita sepakat satu hal. Batu Dorpal tidak bisa diperlakukan seperti batu biasa, tapi juga belum bisa disebut artefak dengan percaya diri penuh. Lalu pertanyaannya bergeser, bukan lagi ini buatan siapa, melainkan kalau batu ini memang disengaja ada di sana, untuk apa? Dalam studi arkeologi prasejarah, tidak semua benda dipakai sebagai hiasan atau bangunan. Banyak benda kecil justru berfungsi sebagai penanda, bukan untuk dilihat indah, tapi untuk dibaca oleh orang yang tahu artinya. Sebagian peneliti mempertimbangkan kemungkinan bahwa batu Dorpal berfungsi sebagai penanda posisi, bukan penanda sembarangan, melainkan penanda arah, lapisan, atau titik tertentu. Di dalam struktur Gunung Padang, di beberapa situs kuno dunia, batu bulat atau lonjong sering ditemukan sebagai bagian dari sistem orientasi, mengunci posisi, menandai poros, atau menjadi titik referensi saat struktur lain dibangun di sekitarnya. Masalahnya, fungsi seperti ini tidak meninggalkan bekas jelas. Tidak ada ukiran ini, tanda A, tidak ada simbol panah. Yang ada hanya posisi dan konsistensi konteks, dan batu Dorpal mengganggu karena posisinya tidak acak. Ia berada di area yang berkaitan dengan lapisan-lapisan struktur, bukan di tempat yang biasa jadi jalur longsoran alami. Bagi geolog, ini pertanyaan. Bagi arkeolog, ini alarm kecil. Bukan sirena, tapi cukup bikin menoleh. Ada juga hipotesis yang lebih hati-hati. Bagaimana kalau batu ini bukan alat, bukan penanda, melainkan bagian dari ritual sederhana di banyak kebudayaan megalitik, batu alam tertentu dipilih. Bukan karena bentuknya dibuat, tetapi karena bentuk alaminya dianggap tepat, bulat, lonjong, seimbang, cukup untuk diberi makna simbolik. Namun, lagi-lagi, ini wilayah sensitif. Begitu kata ritual muncul, emosi publik ikut masuk. Padahal dalam sains, ritual bukan berarti mistik. Ia adalah pola perilaku berulang yang bermakna sosial. Paman mau ingatkan satu hal penting. Kadang kita terlalu fokus bertanya, ini bukti apa? Sampai lupa bertanya, kenapa benda sekecil ini tetap dipertahankan di tempatnya? Karena dalam sejarah, yang dipertahankan biasanya penting. Meski alasannya tidak selalu kita pahami hari ini. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang paling bikin panas. Kenapa pembahasan batu seperti ini jarang muncul ke publik? Dan apa yang sebenarnya dipertaruhkan jika interpretasinya berubah? Kenapa batu kecil bisa jadi masalah besar? Sekarang kita masuk wilayah yang jarang dibahas terang-terangan. Bukan karena mistis, bukan karena konspirasi, tapi karena implikasinya ribet. Bayangkan, ini kalau batu Dorpal diakui sebagai benda yang disengaja ditempatkan manusia, maka otomatis pertanyaan berikutnya muncul. Manusianya kapan hidup? Teknologinya sejauh apa? Struktur Gunung Padang ini sebenarnya umur berapa? Nah, disinilah banyak pihak mulai pasang rem tangan. Dalam dunia akademik, satu temuan kecil bisa memaksa banyak teori lama direvisi. Dan revisi itu bukan sekadar ganti paragraf, tapi bisa berarti buku ajar berubah, narasi sejarah digeser, reputasi dipertaruhkan. Bukan salah siapa-siapa, ilmu pengetahuan memang bergerak pelan, karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik. Masalahnya, batu Dorpal berada di zona abu-abu, tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti final, tapi terlalu aneh untuk diabaikan. Dan sains paling tidak nyaman
dengan hal-hal yang tidak bisa dikategorikan rapi. Kalau ini batu alam biasa, kenapa ia muncul di konteks struktural tertentu? Kalau ini artefak, kenapa tidak ada bekas olahan jelas? Akhirnya, yang sering terjadi adalah batu ini diparkir, bukan ditolak, bukan diterima, tapi dibiarkan menunggu data tambahan. Paman suka analoginya gini, ini seperti nemu kunci, tapi belum tahu pintunya di mana. Kuncinya bukan palsu, tapi juga belum bisa dipakai. Disinilah publik sering salah paham. Banyak yang mengira, wah, ini ditutup-tutupi. Padahal, seringkali yang terjadi, ilmuwan takut loncat terlalu jauh. Karena sekali salah langkah, label pseudo langsung ditempel. Dan itu, Paman kasih tahu. Lebih serem dari komentar netizen jam 2 pagi. Namun ada satu hal menarik. Batu dorpal terus muncul dalam diskusi internal. Meski jarang muncul di laporan populer, artinya apa? Artinya, benda ini belum mati secara ilmiah. Ia masih hidup sebagai pertanyaan. Dan dalam sains, pertanyaan yang bertahan lama biasanya tidak remeh. Jadi, mungkin masalahnya bukan pada batunya, tapi pada cerita besar yang akan berubah jika batu kecil ini diberi tempat. Dan di bagian berikutnya, kita akan sentuh yang paling bikin panas. Kenapa nama-nama tertentu ikut terseret, dan bagaimana publik kadang berlari lebih cepat dari datanya sendiri. Saat nama, klaim, dan publik saling tabrakan. Nah, Paman, di titik inilah batu dorpal nggak lagi soal batu. Ia berubah jadi simbol perdebatan, simbol harapan, dan kadang simbol emosi. Karena begitu temuan seperti ini keluar ke publik, yang terjadi bukan lagi diskusi tenang ala jurnal, tapi adu persepsi. Di satu sisi, ada yang bilang, ini bukti peradaban tua Nusantara. Di sisi lain, ada yang menghela napas panjang. Datanya belum cukup. Dan di tengah-tengah, publik sudah lari sambil teriak, sejarah kita disimpan. Paman paham, kenapa ini terjadi? Karena terlalu lama kita dengar cerita kalau sejarah besar selalu datang dari luar. Begitu ada batu kecil yang berpotensi mengubah cerita, emosi langsung naik. Masalahnya, sains nggak bisa ikut emosi. Batu dorpal sering disebut-sebut bersamaan dengan nama-nama kontroversial. Bukan karena batunya salah, tapi karena narasinya keburu melompat jauh. Dari batu unik di struktur megalitik, loncat ke bukti teknologi maju puluhan ribu tahun lalu. Padahal, di dunia penelitian, setiap loncatan itu harus ada anak tangganya. Dan kalau anak tangganya belum ada, ilmuwan biasanya berhenti dulu. Bukan karena takut, tapi karena satu kesimpulan, salah bisa merusak semuanya. Disinilah sering terjadi benturan. Publik ingin jawaban cepat. Sains butuh waktu lama. Publik suka kalimat tegas. Sains hidup dari kata mungkin, dan batu dorpal terjebak di tengah. Paman sering bilang begini ke penonton, kalau batu ini benar buatan manusia, maka sejarah kita luar biasa. Kalau ternyata batu alam, itu juga luar biasa, karena alam bisa seunik itu. Masalahnya, di medsos, kalimat kedua jarang viral. Yang viral itu, yang bikin jantung deg-degan, bukan yang bikin mikir pelan-pelan. Akibatnya, nama batu dorpal sering muncul bukan di forum ilmiah, tapi di potongan video, judul bombastis, dan debat yang lebih panas daripada kopi hitam Paman. Padahal, sains itu bukan lomba siapa paling berani klaim. Sains itu lomba siapa paling sabar nunggu bukti. Dan sampai hari ini, batu dorpal masih berdiri sebagai tanda tanya. Bukan kebenaran mutlak, bukan kebohongan, tapi pengingat sejarah Nusantara belum selesai ditulis. Dan justru karena itu, ia menarik. Di bagian terakhir nanti, Paman akan ajak kamu berdiri di tengah tanpa menertawakan klaim, tanpa menelan mentah-mentah, dan tanpa kehilangan rasa penasaran. Karena mungkin yang paling penting dari batu dorpal bukan jawabannya, tapi keberanian kita untuk terus bertanya. Batu boleh diam, tapi pertanyaan jalan terus. Paman mau jujur di bagian terakhir ini. Kalau kamu nunggu Paman bilang, batu dorpal ini
pasti buatan manusia, atau batu ini 100% batu alam biasa. Kamu bakal kecewa. Karena justru disitulah nilai penting batu dorpal. Batu ini nggak datang membawa jawaban, ia datang membawa gangguan. Gangguan pada cerita lama, gangguan pada rasa nyaman kita tentang sejarah. Dan di dunia ilmu pengetahuan, gangguan itu sehat. Batu dorpal mengingatkan kita bahwa Gunung Padang bukan cuma tumpukan batu, tapi lapisan pertanyaan yang belum selesai. Ia memaksa kita bertanya, seberapa tua peradaban di Nusantara? Seberapa banyak yang belum kita gali? Dan seberapa sering kita menutup kemungkinan? Hanya karena jawabannya terlalu besar? Paman tahu, sebagian penonton ingin kepastian. Manusia memang suka kepastian. Mau makan aja nanya dulu, ini pedes nggak? Tapi sejarah nggak kerja pakai menu, ia kerja pelan. Ia kerja pelan, kadang nyebelin, kadang bikin kita ngerasa, lah, kok jawabannya belum turun-turun? Dan justru karena itulah, kita perlu hati-hati. Kalau batu dorpal nanti terbukti hasil kerja manusia, maka buku sejarah harus dibuka ulang. Dan dunia mau nggak mau melirik Nusantara. Bukan sebagai penonton sejarah, tapi sebagai pemain awal. Tapi kalau suatu hari terbukti bahwa batu ini terbentuk secara alamiah, itu bukan kekalahan, itu kemenangan logika. Karena kita berani menguji keyakinan kita sendiri. Yang berbahaya bukan salah. Yang berbahaya itu merasa pasti tanpa bukti. Paman gak mau kamu pulang dari video ini dengan kepercayaan buta. Paman maunya kamu pulang dengan rasa penasaran yang sehat. Karena orang yang penasaran akan bertanya. Orang yang bertanya akan mencari. Dan orang yang mencari nggak gampang dibohongi. Jadi, kalau besok kamu dengar orang debat lagi soal Gunung Padang, soal batu dorpal, soal peradaban purba, Paman titip satu hal. Jangan langsung menertawakan, tapi juga jangan langsung mengamini. Pegang satu sikap ini saja. Menarik, tapi buktinya apa? Karena disitulah sejarah bergerak. Paman pamit dari jelajah waktu kali ini. Batu tetap diam di tanah. Tapi pertanyaan sudah terlanjur hidup di kepala kita. Dan tenang, selama masih ada yang bikin penasaran, Paman gak kemana-mana.